Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Karya Putra, NIM 2023 0140 214. Saya dari kelas E, Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang Human Model of the World, yaitu tugas UCP 1 mata kuliah Praktik Profesional. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 poin, yaitu yang pertama, menjelaskan tentang apa itu Human Model of the World. Sedang yang kedua, sejarah Human Model of the World. Yang ketiga itu contoh dari Human Model of the World. Dan yang keempat, apa yang membentuk Human Model of the World seseorang. Yang kelima, contoh dari Human Model of the World seseorang yang buruk. Yang keenam, bagaimana cara membentuk Human Model of the World yang baik. Yang ketujuh, contoh dari Human Model of the World yang baik. Baiklah, yang pertama itu jelaskan apa itu Human Model of the World. Human Model of the World adalah cara subjektif di mana individu memahami dan menginterpretasikan dunia di sekitar mereka. Ini mencakup semua pengetahuan, keyakinan, persepsi, dan pemahaman yang dimiliki seseorang tentang bagaimana mereka sendiri berinteraksi dengan lingkungan mereka. Human Model of the World dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk pengalaman pribadi, budaya, nilai-nilai agama, pendidikan, dan pengaruh sosial. Ini merupakan konstruksi mental yang membentuk dasar pemikiran seseorang, perilaku, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks kecerdasan buatan atau psikologi kognitif, konsep ini juga dapat merujuk pada upaya untuk mengembangkan model komputasional yang mencoba merepresentasikan cara manusia memahami dan berinteraksi dengan dunia mereka. Model-model semacam itu dapat membantu dalam pemahaman tentang bagaimana kita sebagai manusia memproses informasi, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungan kita. Baiklah, poin kedua saya akan menjelaskan yaitu tentang bagaimana sejarah Human Model of the World pertama kali ditemukan. Human Model of the World merujuk pada cara manusia memahami dan menginterpretasikan dunia di sekitarnya. Konsep ini memiliki akar dalam sejarah psikologi kognitif dan ilmu komputer. Berikut adalah gambaran singkat tentang sejarah perkembangan Human Model of the World. Awal abad ke-20, konsep tentang cara manusia memahami dunia di sekitarnya telah menjadi fokus dalam bidang psikologi, terutama psikologi kognitif. Psikolog seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky membahas bagaimana manusia mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi sosial dan pengalaman. Selanjutnya itu perkembangan komputer. Pada tahun 1940-an dan hingga 1950-an, dengan munculnya komputer digital, para ilmuwan komputer seperti Alan Turing mulai mempertimbangkan bagaimana komputer dapat mengerti atau menginterpretasikan informasi seperti manusia. Konsep representasi pengetahuan dalam bentuk model dunia dimulai. Yang ketiga yaitu kognitif komputasional. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, Alan Newell, Herbert Simon, dan John McCarthy di antara lain mulai mengembangkan teori tentang pemrosesan informasi manusia dalam konteks komputasional. Mereka menyatakan bahwa manusia memiliki representasi internal tentang dunia di sekitarnya yang membantu dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Yang selanjutnya, perkembangan kecerdasan buatan. Pada tahun 1970-an, seiring dengan perkembangan dalam kecerdasan buatan, perhatian semakin banyak diberikan pada pengembangan sistem yang dapat memodelkan atau memahami dunia seperti manusia. Ini melibatkan pengembangan model-model komputasional yang mencoba mereplikasi cara manusia memproses informasi dan membuat keputusan. Selanjutnya, perkembangan psikologi kognitif. Selama beberapa dekade berikutnya, psikologi kognitif terus berkembang dengan penelitian yang mendalam tentang bagaimana manusia memodelkan dan memahami dunia di sekitarnya. Hal ini mencakup tentang persepsi, bahasa, memori, dan proses kognitif lainnya yang membentuk dasar bagi Human Model of the World. Berikutnya, interdisiplin dan aplikasi. Konsep Human Model of the World semakin penting dalam berbagai bidang, termasuk kecerdasan buatan, robotika, interaksi manusia-komputer, dan simulasi. Pengembangan model yang semakin canggih membantu dalam menciptakan teknologi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dunia nyata. Dengan perpaduan penelitian psikologi kognitif, ilmu komputer, dan kecerdasan buatan, konsep Human Model of the World terus berkembang, dengan tujuan akhir menciptakan sistem yang lebih mampu meniru kemampuan manusia dalam memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya.
Berikutnya yaitu contoh dari human model of the world. Contoh human model of the world dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama keyakinan dan nilai. Seseorang individu mungkin memiliki keyakinan atau nilai-nilai tertentu tentang bagaimana dunia seharusnya berfungsi. Contohnya kayak orang yang mempercayai nilai-nilai persamaan gender, mungkin melihat perlunya kesetaraan gender di semua aspek kehidupan. Keyakinan ini memengaruhi cara individu tersebut memandang dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Yang kedua, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi seseorang membentuk cara memahami dunia. Contohnya, bila seseorang yang pernah mengalami kecelakaan mobil mungkin memiliki pandangan berbeda tentang cara berkendara daripada seseorang yang tidak pernah mengalami kejadian serupa. Yang ketiga itu budaya dan tradisi. Budaya dan tradisi tempat seseorang dibesarkan juga memengaruhi model mereka tentang dunia. Misalnya, nilai-nilai budaya seperti hormat kepada orang tua atau cara berpakaian yang sesuai dengan norma sosial tertentu. Keempat, pendidikan dan pengetahuan. Tingkat pendidikan dan pengetahuan seseorang memengaruhi cara mereka memahami dunia. Yang keenam, pengaruh media dan sosial. Media massa dan interaksi sosial juga berperan dalam membentuk model dunia seseorang. Seperti berita, film, dan konten online dapat membentuk persepsi seseorang tentang isu-isu tertentu. Sementara interaksi dengan teman, keluarga, dan komunitas juga mempengaruhi cara individu tersebut memandang dunia. Selanjutnya yaitu apa yang membentuk human model of the world seseorang. Yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, pengalaman pribadi, pengalaman langsung seseorang dalam kehidupan mereka, termasuk peristiwa yang mereka alami, interaksi dengan orang lain, dan situasi yang mereka hadapi. Selanjutnya itu budaya dan lingkungan sosial. Budaya tempat seseorang dibesarkan, nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga, norma sosial di masyarakat, dan interaksi berbagai kelompok sosial akan mempengaruhi cara individu melihat dunia. Selanjutnya itu pendidikan. Yang ketiga itu pendidikan dan pengetahuan. Jika pendidikan, pengetahuan, dan informasi yang dipelajari seseorang memainkan peran penting dalam membentuk model mereka tentang dunia. Yang keempat yaitu pengaruh media. Media massa, termasuk televisi, internet, surat kabar, dan media sosial, memiliki dampak besar dalam membentuk persepsi dan pemahaman seseorang tentang dunia. Cara berita disajikan, konten yang dikonsumsi, dan opini publik yang dibentuk oleh media memainkan peran penting dalam membentuk human model of the world seseorang. 5. Genetika dan faktor biologis. Faktor-faktor genetik dan biologis seperti kecenderungan bawaan, reaksi terhadap rangsangan fisik dan emosional, itu tuh dapat memengaruhi human model of the world seseorang. Yang keenam, pengaruh agama dan spiritualitas. Keyakinan agama atau kepercayaan spiritual seseorang juga membentuk model mereka tentang dunia dan memberikan kerangka moral untuk memahami tujuan dan makna kehidupan. Yang ketujuh yaitu pengalaman kolektif. Pengalaman kolektif atau sejarah yang dibagikan oleh sebuah kelompok atau masyarakat juga dapat membentuk model dunia seseorang, karena mereka memperoleh pengetahuan dan pemahaman dari cerita, tradisi, dan narasi budaya yang dilestarikan dalam masyarakat mereka. Berikutnya itu contoh dari human model of the world seseorang yang buruk. Yang pertama itu pemahaman yang terdistorsi atau yang kayak terkurung tentang diri sendiri. Seseorang mungkin memiliki pandangan yang sangat rendah terhadap diri mereka sendiri, merasa nggak berharga atau nggak mampu mencapai sesuatu yang positif dalam hidup mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh pengalaman yang membuat mereka trauma, pelecehan verbal atau fisik, atau penolakan berulang dari lingkungan sosial mereka. Yang kedua yaitu keyakinan negatif tentang manusia dan dunia. Individu dengan model dunia yang buruk mungkin memiliki keyakinan yang sangat negatif tentang manusia secara umum. Melihat dunia sebagai tempat tidak adil atau berbahaya tanpa adanya harapan atau kesempatan untuk perubahan atau kemajuan. Yang ketiga itu sikap pesimis dan cemas yang mendalam. Seseorang dengan human model of the world yang buruk mungkin cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang pesimis, merasa khawatir dan takut akan masa depan, dan mengantisipasi segala sesuatu dengan ketakutan atau kecemasan yang berlebihan. Berikutnya itu yang kelima, isolasi dan keterasingan. Seseorang dengan human model of the world yang buruk mungkin cenderung menarik diri dari interaksi sosial, ngerasa terasing dari orang lain, atau mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat dan bermakna bagi orang lain. Yang keenam, sikap tidak bertanggung jawab dan ketidakpedulian terhadap dampak tindakan. Individu dengan human model of the world yang buruk mungkin cenderung tidak peduli terhadap konsekuensi dari tindakan mereka atau tindakan tanggung jawab atas keputusan mereka. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara membentuk human model of the world yang baik. Yang pertama itu tentu saja belajar secara aktif.
Belajar untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, ilmu pengetahuan, sejarah, dan pemikiran filsafat. Ini dapat dilakukan untuk membaca, menonton dokumenter, atau berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda. Yang kedua yaitu praktik empati. Melakukan usaha untuk memahami dan merasakan perspektif orang lain, bahkan jika itu berbeda dari pandangan pribadi Anda. Hal ini dapat membantu mengembangkan empati dan toleransi terhadap perbedaan, yang merupakan aspek penting dari Human Model of the World. Yang ketiga, mencari pengalaman yang positif. Berusaha untuk menciptakan pengalaman yang positif dalam hidup Anda, baik itu melalui perjalanan, hobi, atau interaksi sosial yang memperkaya. Pengalaman ini dapat membuka pikiran Anda, membantu Anda memahami dunia dengan cara yang lebih luas. Yang keempat, mengelola keyakinan dan perspektif. Meninjau dan mengelola keyakinan dan perspektif pribadi Anda secara teratur. Yang kelima, mencari dukungan pertemanan yang sehat. Berinteraksi dengan orang-orang yang memberikan dukungan positif dan perspektif yang sehat tentang dunia. Yang terakhir yaitu contoh dari Human Model of the World yang baik. Yang pertama, optimis dan penuh harapan. Seseorang dengan Human Model of the World yang baik mungkin memiliki pandangan optimis tentang masa depan, percaya pada potensi positif dalam diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, berempati dan pengertian. Individu dengan Human Model of the World yang baik mungkin memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan perspektif orang lain, serta bersikap empatik terhadap pengalaman dan perasaan orang lain. Yang ketiga, keterbukaan terhadap perbedaan. Seseorang dengan Human Model of the World yang baik mungkin memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan budaya, nilai, dan pandangan, dan siap untuk belajar dari pengalaman orang lain. Yang keempat yaitu tanggung jawab dan keadilan. Individu dengan Human Model of the World yang baik mungkin menghargai nilai-nilai tanggung jawab, keadilan, dan integritas dan berusaha bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut dalam mereka. Yang kelima itu rasa keterhubungan. Seseorang dengan Human Model of the World yang baik mungkin merasa terhubung dengan orang lain secara keseluruhan, mengakui pentingnya kerjasama, dan saling mendukung dalam menciptakan kehidupan yang berarti dan berkelanjutan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai Human Model of the World. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.